akan tiba masanya orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek, sampai terakhir kita menunaikan sholat, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Awas jangan salah ya, tidak paham pun sholatnya sah. Jadi kalau untuk menggugurkan kewajiban secara fikih, tidak paham pun sah, selesai, pahala diberikan sesuai keikhlasan. Tapi kalau sholat di masjid itu ingin bermanfaat, merubah kebaikan, mengantarkan kesuksesan, menghadirkan kebahagiaan, pahami setiap bacaan dan gerakannya. Contoh, Islam itu tipe berpikir itu kan ada 4 itu. 1 berpikir, 2 sedikit berpikir, 3 tidak berpikir, 4 pikiranun, jadi pikiran gitu. Nah, ini umat yang keempat nih banyak sekarang nih ya. Nah, kita ini baru bangun tidur sudah dituntun oleh Nabi melalui firman Allah untuk berpikir, meriset dan merencanakan kegiatan yang akan kita lakukan. Itu nanti secara konseptual pedomannya ada di dalam Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Rawinya tersambung pada sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau anaknya paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, itu tempat tinggalnya di balik pintu Babu Salam. Jadi kalau nanti ada yang umrah atau haji, ya kita doakan yang belum berangkat dipercepat ya. Baik, ya, nabung tidak cukup dengan amin ya, siapkan. Nanti dari Menara Zamzam itu, Bu, belok kanan tuh ke arah yang ada Istana Raja di atasnya itu. Ke arah orang mau masuk umrah, tapi kanan saja, terus kanan lurus sampai yang bukit terakhir selesai, yang ada Istana Raja sebelah kanannya. Tuh kalau dihitung ada kipas angin kurang lebih 35 lah itu. Sudah saya hitung kemarin tuh, ya. Kalau nambah 1 berarti 36 itu. Jadi di ujung langsung ke kiri nanti ada gate Nabi SAW, babun Nabi, bab Ali, babu Salam. Yang kalau kita masuk sudah selesai renovasi, sunnahnya itu masuk lewat situ. Sunnahnya. Ya, yang jadi tuntunan, dituntun langsung, karena ketika masuk lewat situ itu langsung berhadapannya dengan Hajar Aswad, tidak putar-putar lagi. Sebelah kirinya Bukit Sofa. Jadi begitu kita turun Babus Salam, sebelah kiri persis di belakang pintu itu, itulah kediamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nanti geser sedikit kurang lebih ada 10 meter, ada Bukit Sofa yang ada batunya itu, itulah kediaman seorang anak muda usia 17 tahun masuk Islam konon dalam hitungan yang ke-17 dari 40 orang pertama yang masuk Islam, dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Ibnu Abbas ini dari kecil itu disiapkan, jadi ada sunnah untuk pendidikan keluarga. Nanti kalau kita mau bikin kurikulum itu, setiap orang tua itu mesti mengarahkan anak yang dititipkan oleh Allah, diarahkan kehidupannya mau pola seperti apa, mau dibentuk bagaimana. Misal itu sejak dalam kandungan, ketika ibu mulai mengandung itu harus sudah punya rencana, Bu. Apakah anaknya mau diarahkan ke ahli tafsir, ahli hadis, dokter yang hafal Quran, arsitek yang paham hadis. Kalau arsitek sudah banyak, tapi arsitek yang paham hadis itu berapa banyak? Dokter sudah banyak, dokter yang paham fikih, paham Quran itu berapa banyak? Maka ditunjukkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 itu, ya, dalam kisah Maryam alaihissalam ketika mulai mengandung itu langsung menazarkan anaknya dengan tujuan kehidupan yang jelas. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Sejak dalam kandungan, ya Allah, aku bernazar untuk mendidik, mengarahkan anak yang sedang aku kandung ini. Jadi nanti di Islam itu ada pendidikan untuk anak pra kandungan, saat dikandung, masa kelahiran, masa tumbang tumbuh kembang, masa remaja, masa dewasa, sampai pernikahan. Lengkap semua. Nah, sunnah nanti, sunnah tentang kandungan ini minimal diisi dengan doa, diteruskan muncullah kemudian tuntunan umum di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-189. Minimal sudah ada doa. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Minimal dalam kandungan itu kita sudah arahkan dengan doa, ya Allah, mohon minimal jadikan anak saya anak yang soleh. Tidak cukup dengan bapaknya namanya Pak Solihin, ya, kalau tidak diisi dengan doa dan arahan belum tentu anak ikut bapak. Karena Nuh pun alaihi salam soleh, tapi karena anaknya tak ikut arahan bapak, maka disebut oleh Quran innahu laisa min ahlik.
Balik kembali. Jadi ketika dididik, disiapkan, diterima oleh Allah pendidikan itu, lalu dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi jangan dikira kalau bapak ibu menyiapkan anak dari sejak kandungan supaya dia dekat dengan Allah, itu dibiarkan begitu saja. Tidak. Kalau ikhtiar kita diterima, ibunya rajin tahajud, bapaknya cari yang halal, rezeki itu sudah diatur. Kita hanya diperintah untuk berikhtiar. Anda mau di ladang, mau di kebun, mau buka toko, mau yang di kantor, itu namanya saja, perintahnya jelas. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kita mau kerjakan, kata kerjanya kulu fi'il amr, perintah kerja, yang penting kerja. Kalau kita mau bergerak, rezeki diturunkan. Namanya boleh berbeda, tapi aturannya sama. Ketika kita menuntut rezeki kepada Allah, mengikuti perintah Allah dengan berikhtiar, maka rezeki dicurahkan. Bapak cari yang benar, cari yang halal, ibu tingkatkan ibadah, diterima oleh Allah. Perhatikan jawabannya. Ali Imran ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Fataqabbalaha, maka ikhtiar orang tua yang ingin mendekatkan anaknya dengan Allah, dari sejak kandungan rajin baca Al-Quran, rajin tahajud, ayahnya cari nafkah yang halal, yang dimakan halal, dengan niat supaya anak itu diridhoi oleh Allah. Maka diterima ikhtiar orang tua itu oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana. Anda tidak akan capek merawatnya, karena Allah langsung yang mengatakan, saya yang menjaga pertumbuhan anak itu dan mengirimkan rezeki untuknya. Jadi kalau sudah begitu, dititipkan pada siapapun, Allah rawat. Wa kaffalaha Zakaria, yang rawat Nabi Zakaria, tapi ayatnya belum selesai. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Perhatikan kalimat yang keluar di lisannya. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Yang rawat orang lain, tapi yang kirimkan rizkinya, yang menyiapkannya, yang mengarahkannya, yang menjaganya Allah. Dikonfirmasi oleh Zakaria, Maryam dari mana semua nikmat ini? Anak yang dididik, dikenalkan, didekatkan dengan Allah, maka keluar di lisannya kalimat Allah. Saya pernah lihat video lawas, ada anak kecil kurang lebih 2-3 tahun akan disuntik karena takut jarum, lalu dia protes. Yang keluar di lisannya, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Kenapa? Karena yang sering diperdengarkan Allah, kalimat thayyibah, subhanallah, astagfirullah. Ketika kalimat Allah dilekatkan di telinganya sampai ke hatinya, menembus arasy, Allah yang rawat anak itu. Kami pernah diminta oleh Duta Besar Saudi untuk menjadi Amirul Hajj tahun 2018. Pimpin satu pesawat kurang lebih 350 orang. Saya tidak tahu siapa yang akan dibawa. Ketika sampai pertemuan hendak naik pesawat, saya baru tahu kurang lebih setengah dari semua penumpang pesawat itu adalah ahli Al-Quran. Yang hafal Quran anak-anak, usia ada yang 4 tahun, yang 5 tahun, yang 7 tahun. Yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji ibunya, gurunya, musyrifnya, temannya, kerabatnya. Satu orang didekatkan kepada Allah, maka auranya menyebar kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Itulah dahsyatnya kalau kita menyiapkan pendidikan sejak dini. Anda dekatkan dengan Allah, yang keluar nilai-nilai kemuliaan. Itulah sunnah yang berlaku dalam Al-Quran, diterapkanlah oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika masuk Islam, maka Islam merubah visi keluarganya untuk memberikan arah dalam berkehidupan. Maka disiapkanlah si bungsu untuk menjadi ulama ke depan. Si sulung menemani Nabi. Yang sulung ini Fudail namanya. Nanti Fudail ini, beliau jadi asisten rumah tangganya Nabi, dan orang yang nanti membawakan nampan wuduknya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita akan kalau baca ibu di Aisyah ya, Nabi meninggalkan di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih ingat kan, beliau wuduk dulu kan? Yang bawa nampan wuduknya siapa? Itulah Fudail, anak sulungnya dari Abbas. Jadi jelas Pak, anak pertama ini, anak kedua ini, yang bungsu ini. Kalau kita arahkan demikian, hidup rumah tangga itu lebih jelas dan terarah. Besok-besok anak pertama ibu ahli tafsir, kedua ahli hadis, ketiga ahli fikih, keempat usul fikih. Ketika ada persoalan, kakak apa ayatnya? Quran surat sekian, ayat sekian, posisi kanan pojok ini. Apa hadisnya? Hadisnya di kitab ini, nomor sekian. Yang ini tentang topiknya ini.
Apa fikihnya? Begini tinjauan fikihnya. Usul fikihnya, begini dasarnya. Selesai Bu, nggak perlu ikut pengajian Ustadz Adi, selesai di rumah tuh. Hadis tarjih itu inflasi itu nanti tuh. Tabligh kuat. Nah, sunnah yang dilekatkan pada Ibnu Abbas ini sejak kecil disiapkan jadi ulama, karena itu ditempatkannya di tempat pendidikan ilmu. Didekatkan di majlis. Kalau ibu anaknya ingin jadi arsitek, ya dekatkan ke bangunan-bangunan. Ya. Kalau ingin harum, tempelkan di toko minyak wangi itu. Bawa lagi keluar harum tuh. Ya. Tapi kalau ingin berilmu, dekatkan di majlis ulama. Wudhukan Bu, seperti Imam Ahmad itu, walaupun musim dingin, ibunya masak air hangat. Itu single parent loh Bu, jangan salah tuh. Single parent. Diwudhukan malamnya, dibawa, disimpan di majlis, selesai dibawa lagi. Imam Syafi'i, ibunya single parent juga. Tapi disiapkan, ketika didekatkan pada kebaikan, jadi. Maka anak ini usia 2 tahun sudah merangkak di majlis Nabi. Didoakan, dibelai dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, diucapkan dengan doa di lisan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Anak didekatkan pada tukang mainan, senang tukang mainan. Anak diperdengarkan pada tol lewat, sebelum bis lewat sudah nunggu depan jalan tol. Ya? Anak didekatkan di majlis Nabi, maka tumbuh cintanya kepada Nabi. Usia kurang lebih 4 sampai ke 5 tahun, karena dia biasa tahu kalau Nabi pagi kegiatan begini, siang kegiatan begini, malam belum tahu karena tidak pernah menginap di rumah Nabi. Maka dia putuskan di malam itu untuk menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, yang jaraknya kurang lebih hanya 15 meter dari rumahnya. Jadi ada gate Nabi, babun Nabi, itu dulu kediaman dengan Sayyidah Maimunah. Geser sedikit, nginap di tempat itu untuk tahu kalau Nabi bangun malamnya bagaimana, waktunya kapan, lalu kegiatan malamnya seperti apa, kalau wudhu bagaimana, kalau salat malam bagaimana. Maka diputuskanlah tinggal di kediaman Sayyidah Maimunah di malam itu karena tahu Nabi akan menginap di situ. Maka peristiwa ini kemudian diinformasikan pada orang setelahnya dicatat oleh seorang ahli hadis namanya Pak Sulaiman. Beliau dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, punya kunyahnya Abu Daud. Di antara pemaknaannya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi, maka beliau ini Abu Daud karena lisannya mudah melunakkan hadis. Ini hadisnya apa? Ini begini, ini sahih, ini dhaif dan seterusnya. Maka dari sini ada pemaknaan kunyah yang kedua, yaitu Abu Daud. Membuat kemudian kitab hadis, kurang lebih 4.800 hadis diseleksi, disusun berdasar urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih disebut dengan sunan namanya. Diletakkanlah peristiwa ini di nomor hadis 1367. Qala haddatsana qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi فقرأ خواتم آل عمران فذهب إلى شن معلقة فتوضأ إلى آخر الحديث. Nah, jadi saya jauh-jauh tadi cerita ingin mengantarkan ke hadis ini saja. Ini kita belum mulai ya, ini baru mukadimah pertama ini. Kan tadi saya belum cerita, saya riset ke Madinah ini ya. Kita baru buka, tenang. Sampai jam berapa kita? Masih panjang ya. Ya, silakan Ibu sampai jam 12, saya jam 11 selesai. Nabi itu kata Ibnu Abbas, ini sunnah nih ya, kalau dikerjakan, ikut sunnah Nabi, dikerjakan dapat, bukan hanya pahala, dapat cinta Allah. Itu yang mahal Pak, bukan hanya pahala ya Pak, semua kegiatan kita yang diniatkan ikut petunjuk Nabi, itu bisa berpotensi mendatangkan cinta Allah. Bangun, ikut cara bangunnya Nabi. Mau minum, ikut cara minumnya Nabi. Diniatkan ingin ikut Nabi. Itu seketika turun hukum Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Firalkan Muhammad, jika ada orang yang serius mencintaiku, buktikan cinta hambaku kepadaku dengan mengikuti contoh dan jalan hidupmu. Ketika itu diikuti, Allah turunkan cintanya kepada kita. Jadi kalau cinta Allah sudah turun Pak Ibu, itu selesai. Dosa diampuni, rahmat diberikan, rizki dilimpahkan, ya. Belum kita berpikir minuman sudah dibagikan, itu rahmat itu. Ya, rahmat kan? Kan masuk masjid itu baca rahmat kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ketika rahmat datang, semua datang. Ayo bagikan tuh. Baik, balik ya.
Maka kata Ibnu Abbas itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kalau beliau bangun tidur beliau duduk terlebih dahulu. Ini sunnah. Bukan hanya cara tapi sunnah. Diikuti, dituliskan pahala, potensi cinta Allah. Duduk. Ya, bangun tidur, terus duduk. Kan bagus tadi bilang. Gak ada orang bangun tidur langsung mandi itu. Ya, bangun tidur, ganti liriknya itu di TK-TK Aisyah ya, sesuai dengan sunnah dan hadis. Nabi bangun tidur, terus duduk. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1367, rawinya Ibnu Abbas. Bikin status tuh. Tenang dulu, biarkan darah mengalir. Setelah itu, wa masaha biyadihi min athari naumi, beliau menghilangkan bekas kantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Ini penting kalimat ini karena nanti ada hadis lain, jika Anda bangun tidur maka cucilah tanganmu karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat engkau tidur itu. Karena itu redaksinya bagian tangan yang bersih, hilangkan bekas kantuk. Jadi bukan langsung baca doa, kantuknya hilang dulu supaya baca doa dalam keadaan sadar, paham tentang apa yang dibaca. Jadi bukan kita baru bangun kondisi ngantuk langsung baca doa. Biasanya kalau bangun jam 3 alhamdulillahilladzi ahyananya iya, tapi begitu amatana panjang. Alhamdulillahilladzi ahyana masih jam 3 ba'dama amatana. Nah, begitu amatana dibuka udah jam 5 tuh. Nggak sadar. Apalagi azannya yang subuh itu naumnya yang panjang. Di Madinah Ustaz sholatnya yang panjang kan? Saya kemarin di Madinah tuh saya cek lagi, oh betul sholatnya yang panjang pas azan subuh tuh. As-salatu khairum minan naum. Masjid Nabawi. Begitu ke Sidoarjo kenapa naum yang panjang? As-salatu khairum minan naum. Tidur lagi kita. Karena itu kita sadar dulu. Sadar, hilangkan bekas ngantuk. Nah, ini poinnya. Kalau kita pindah ke Al-Bukhari, riwayat Muaz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma, diseling dengan doa dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu belum selesai. Setelah itu faqara'a khawatim Ali Imran. Maka beliau mengajarkan kita membaca menelaah 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu sudah rutin, Pak. Itu karakter orang Islam, tuh karakternya saat bangun dia membawa spirit Ali Imran ayat 190 sampai ayat ke 200, 11 ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi kita baru bangun sudah diminta oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi untuk menjadi pribadi ulul albab. Baru bangun. Anda boleh cek kitab suci manapun yang dianggap suci di muka bumi. Tidak ada satupun kitab yang disucikan di muka bumi ini yang mengajar, membimbing, mengarahkan pemeluknya baru bangun menjadi pribadi intelektual ulul albab. Itu tidak ada. Kecuali Al-Quran. Dan dibukanya pakai inna. Coba kita yang ngaji nahwu ini. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin. Kalau kita pakai jurumiyah saja kan jelas huruf yang menasabkan, yang menguatkan satu hukum. Kalau pakai balaghah, nasbin nasaba rajulu asahu fil ardi, bukan hanya menjadikan harakat setelahnya fathah, tapi secara balaghah jika ada seseorang menancapkan nasab tongkat di tanah, itu artinya menancapkan sampai tidak goyah, kuat, nasabat. Maksudnya apa? Kalau ada ayat dibuka dengan inna, maka informasi yang disampaikan tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Jangan goyah. Aku kuatkan hukumnya. Aku tegaskan kata Allah, tancapkan pada hatimu fulan. Karena itu kata para ulama, kalau baca ayat di Quran, rasakan ayat itu untuk kita. Bacanya lain, Pak. Saya kalau baca Quran, masuk ke ayat ini, temukan ayat itu, saya katakan pada diri saya, ya Adi Hidayat, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan goyah. Yakinkan pada dirimu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh dalam semua hikmah penciptaan semesta ini, di langit, di bumi, pergantian siang dan malam, la ayat. Apa itu ayat? Ada tanda yang membedakan satu objek dengan yang lainnya, namanya wasmun. Kalau di manusia ismun. Kenapa ada ismun disebut dengan ismun? Salah satu maknanya adalah tanda, untuk menandai supaya bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Ustadz Fatur Rahman yang ini,
Ustadz Adi yang ini, apa yang membedakan Adi dan Fatur Rahman? Di antaranya namanya. Yang kedua bermakna sumu, tinggi, berikan nama untuk penanda yang meninggikan orang yang ditandai supaya terhormat dia di hadapan Allah. Jadi berikan nama yang baik, berikan nama yang indah, juga pembeda untuk satu dengan yang lainnya. Hidayat saja ini yang sedang ceramah, tapi kalau Hidayatullah pakai di ujungnya, rektor. Beda, itu pembeda, penanda. Nah sekarang ayat itu apa? Ayat itu hanya memiliki satu makna, baik dalam Al-Quran, ada dalam hadis atau dalam standar bahasa Arab. Tidak disebutkan ayat kecuali tanda yang membuat kita semakin kenal dan dekat dengan Allah. Cuma satu arti. Tanda yang membuat kita kenal Allah, tanda yang membuat kita dekat dengan Allah, itu namanya ayat dalam bahasa Arab. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran seluruh isinya disebut dengan ayat, karena setiap kali kita mendengar, baca Al-Quran, merasa lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Itu yang disebut di dalam Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ciri konfirmasinya satu, kalau disebut nama Allah ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Jadi ada banyak getaran dalam hati kita, minimal 3. Ada getaran cinta, suami melihat istri sedang jauh, lihat di foto, ada getaran, ya. Tapi yang dilihat istri orang ada getaran, itu gelombang setan. Yang kedua, Anda sedang jalan pakai motor, tidak pakai helm, lihat polisi, nah, itu ada getaran. Itu getaran pelanggaran itu. Ya, terima kasih, itu ada teman-teman polisi kita di luar ya membantu. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Ya. Nah, yang ketiga itu ada getaran iman, Bu. Getaran iman itu mesti ada konfirmasinya, dicek. Allah membuat sistem untuk mengecek adakah iman di setiap pergantian waktu dalam sehari. Dari mulai muncul subuh sampai malam dicek. Karena Nabi itu pernah nyampaikan begini, akan ditemukan satu masa, paginya ada getaran iman, sorenya hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Maka setiap pergantian waktu ada pengecekan iman, disebutkan. Bagaimana cara mengeceknya? Disebutkan nama Allah. Setiap ganti waktu, baru bangun, muncul waktu pertama namanya subuh. Wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh, saat nafas kita keluar, dipanggil, adalah suara, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Maka ada panggilan yang diperdengarkan di telinga kita supaya sampai dikonfirmasi di hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah. Karena itu ketika terdengar itu, hati mengkonfirmasi, ada getaran iman. Ya Allah, sudah adzan. Walaupun ketika la ilaha illallah, setan datang lagi, baru adzan belum qomat ya. Tapi minimal konfirmasi itu ada. Setiap ganti waktu, muncul siang, ada lagi. Itulah rahasianya, kenapa adzan itu waktunya berbeda setiap tempat. Ini Sidoarjo ke Surabaya bisa beda sekian menit. Ke Jakarta beda lagi. Kenapa? Karena inilah satu-satunya lafaz di muka bumi yang diperdengarkan selama 24 jam. Supaya tidak ada yang mengatakan kami tak pernah dengar nama Allah. Nanti itu ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kulo lali ya Gusti. Udah ada tiap hari diperdengarkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Lalu jika dibacakan kepadanya ayatuhu, ayat-ayat Allah, maaf, bertambah keimanannya dan menjadi lebih dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat. Jadi ayat itu disebutkan dalam Al-Quran untuk memberikan kesan tanda yang mendekatkan kita dengan siapa? Allah. Sekarang praktekkan di rumus tafsir. Jika ada ayat dalam Al-Quran dibuka langsung dengan kata ayat, ini menunjukkan informasi yang disampaikan harus membuat kita semakin lebih dekat dan taat kepada Allah. Itu rumusnya. Nanti kurang lebih 67 kali kalimat ayat disebutkan dalam Al-Quran bentuk tunggal dan jamak. Hati-hati Bu, rumah tangga itu pakai ayat loh Bu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min. Nah, jadi tujuan berumah tangga itu adalah mendekati Allah. Kalau ada yang berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun belum kenal Allah, ada yang salah kehidupan rumah tangganya. Dan itu pembuka samara loh, sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah mengatakan samara punya saya, Anda ingin samara dekati saya. Ini ingin sakinah tapi jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya?
Sama bangun tidur, diminta kita, silahkan Anda siapkan rencana beraktivitas. Apakah pekerjaan Anda di langit? Jadi pilot, tembus ke angkasa, jadi astronot. Apakah pekerjaan Anda di bumi, di daratan, di lautan? Anda berkebun, Anda di toko, Anda di kampus, Anda kuliah, Anda di kantor. Tapi jadikan pekerjaan kita itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena tingkat tertinggi ilmu itu adalah ketika mengenal pencipta. Makanya alimah diamalkan menjadi amila, dipraktekkan di alam. Allah itu pemilik semua alam, Rabbul Alamin. Disebut alam itu tanda-tanda yang dengan ilmu mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ilmunya banyak gak kenal Allah, konslet. La ayatil liulil albab. Nah, ini apa itu ulul albab? Jadi baru bangun tidur, saya mau sampai ke situ tuh. Baru kita bangun tidur, kita sudah diminta oleh Allah sebagai pribadi ulul albab. Bapak Ibu tahu kelapa buahnya? Luarnya itu kan ada kulit serabut ya, kulit keras, serabut, batok kelapa, di dalamnya ada dagingnya ya. Kan ada yang paling enak, dagingnya yang paling lembut di dalam itu kan. Nah itu orang Arab menyebutnya dengan lub, inti yang paling enak. Jadi orang kalau belah kelapa itu sasarannya kan dalamnya tuh, ya. Dari airnya ngambil yang paling lembutnya, itu lubbus syai'. Ada orang yang cari luarnya. Ada hewan yang gemar ngoleksi luarnya, monyet tuh. Ambil, korek-korek, ambil dari dalam. Ya. Tapi kalau kita langsung ke intinya, itu lub. Orang yang paham tentang inti sesuatu. Orang yang mengerti tentang substansi sesuatu, itu disebut ulul albab namanya. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa hidup di muka bumi? Mau kemana tujuan hidupnya? Kemana setelah ini? Bekal apa yang disiapkan? Bagaimana cara menyiapkan pulang? Orang yang tahu kalau hidup itu mencari bekal untuk persiapan pulang, itulah ulul albab. Bapak Ibu mohon maaf ya, kita kan sadar profesi apapun, Anda mau jadi polisi, jadi tentara, jadi direktur, rektor mahasiswa, jadi ustadz, jadi orang biasa, inti akhirnya kita hidup sementara di muka bumi ini dan pasti pulang. Kembali pada Allah. Hukum pulang, hukum pindah tempat mengatakan mesti ada bekal. Anda dari Surabaya ke Sidoarjo tidak punya bekal, tak mungkin sampai. Saya dari Jakarta mau ke sini, saya siapkan bekal dulu. Kadang di setiap tempat, maaf, hukumnya bisa beda. Coba lihat, dari Indonesia ke Malaysia, mata uang sudah beda. Hukum sudah tak sama. Ke Amerika lebih beda lagi. Sekarang Anda ingin pindah dari dunia, pindah ke alam lain selain dunia, ingin hukumnya sama, itu mustahil. Kan diumumkan, telah meninggal dunia, pindah dari dunia ke alam lain. Berita baiknya dan syukurnya, alhamdulillah, di Islam itu dijelaskan tuntas, di Quran, di hadis. Kalau dari dunia pindahnya ke alam kubur, suasananya seperti ini, bekalnya ini, yang disiapkan ini. Dari kubur pindah ke akhirat, transit di mahsyar, kejadiannya begini, yang ringan begini, nanti penutupnya seperti ini, surganya begini, lengkap. Sehingga dengan sayangnya Allah ditampilkan dengan lengkap supaya persiapannya dimaksimalkan dari sekarang. Nah, orang cerdas yang tahu inti kehidupan, sebelum dia pindah, dia siapkan bekal dulu. Itulah ulul albab. Jadi baru bangun tidur, Allah sudah minta kita lewat Nabi, hei, engkau ini akan pulang. Alammu bukan di dunia saja. Maka siapkanlah kegiatanmu, dari mulai engkau bangun ini, sampai nanti pulang menghadap Allah. Cari bekalnya bukan dunia saja, Pak. Jadi kalau Bapak pergi dari sini ke sawah, dari sini ke toko, dari sini ke kampus, berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk dunia, itu baru batok kelapa, Pak. Karena setelah lewat dunia nggak ada bekalnya. Makanya ditarik visinya panjang, dan itu bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ghad di situ akhirat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang gak penting tepikan. Ini bermanfaat, berkata bermanfaat, katakan. Mendengar ada manfaatnya, dengarkan. Yang tidak ada manfaatnya, dia jauhi. Itu karakter namanya. Profesinya boleh apa saja. Turunkan itu ke bumi. Jadikan panduan dalam berkehidupan. Maka itu yang dimaksud kurikulum akhirat. Jadi ketika meninggalkan dunia, siap dengan bekal akhirat. Firdaus sudah menunggu. Karena persiapan bekal kita siapkan dari sekarang. Dunianya tidak hilang, minumnya tetap sama, makan tetap makan, kerja tetap kerja. Hanya bedanya, kerja di tempat yang sama, ada yang tidak sholat, ada yang sholatnya khusyuk. Itu yang kita siapkan. Nah, itulah ulul albab. Itu sebabnya ketika kita bangun, kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih engkau berikan padaku kesempatan hidup saat ini sesuai ajalku.
walaupun kau tahan sementara tadi dalam tidurku. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Aku berjanji sekarang akan menyebar di dunia mencari persiapan bekal untuk pulang kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Wa ilaihin nusyur, aku sekarang ingin menyebar untuk cari bekal persiapan pulang kepadamu. Jadi kalau Anda bangun tidur baca doa itu kemudian maksiat, itu khianat kepada doanya. Jadi nggak mungkin ada orang baca doa itu berbuat kriminal, itu mustahil. Karena dia komitmen. Allah kemudian ngasih panduan. Oh, kamu ingin cari bekal? Ini cari bekalnya ya. Cari bekal yang membuat engkau semakin dekat denganku. Satu. Kedua, pahami tentang esensi kehidupanmu di muka bumi. Lalu tanya balik, merencanakannya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Saya mau sampai ke situ. Ulul albab itu dia menyiapkan bekal untuk pulang kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan semua agenda kegiatannya. Tafakkur itu menyiapkan sesuatu sebelum dikerjakan. Contoh gini, maaf ya Pak Ibu, sekarang jam 9, saya tanya, jam 10 Bapak mau di mana? Jam 11 nanti di mana? Salat zuhur berjamaah di mana? Asar Ibu nanti ada di mana? Jam 5 mau kerjakan apa? Jam 7 ada di mana? Malam nanti mau baca Quran berapa halaman? Hari ini sedekah mau berapa? Sudah ada belum? Ulul albab itu dia rinci, bangun tidur sudah jelas agendanya. Maka itu waktunya disebut dengan subuh. Subuh itu dari kata asbah, yang sudah siap rencana dan kegiatannya. Orang Arab kalau tanya kaifa asbahta ya akhi, bagaimana kabarmu hari ini, rencana apa yang kau akan kerjakan di hari ini. Itulah sebabnya kenapa kita sholat pertama subuh, membawa rencana kita datang kepada Allah supaya dibimbing dan dimudahkan. Itu ulul albab. Jadi bangun dari tidur kita sudah disiapkan, berpikir mau merencanakan apa, kegiatan apa. Jangan sampai yang kita kerjakan mendekatkan pada neraka. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Tuliskan ayatnya, jangan terjebak ke neraka, siapkan panggilan-panggilan surga sampai Allah jawab fastajaba rabbuhum. Sampai ujungnya sabar, jalani itu sampai meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu yang kita bawa. Nah, dalam rangka merencanakan kegiatan itu mesti ada titik pusat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang menjadikan kegiatan kita terkoreksi, yang menjadikan semua aktivitas kita menjadi tenang kembali, yang membuat kebahagiaan kita datang dengan cepat. Mesti ada satu titik yang kalau kita ada persoalan balik ke situ lagi. Kalau kita ingin memulai dimudahkan datangnya ke situ. Itulah masjid. Jadi 1 jam saya cerita ini baru ingin membuka tentang masjid. Selesailah mukadimah saya ini. Masuklah kita ke inti bahasan. Itulah masjid. Jadi masjid itu titik penting Pak, Bu. Saya baru pulang dari Madinah kemarin. Tadi mau saya sambung cerita 1 jam yang lalu. Ini dahsyatnya masjid. Saya tanya Bapak Ibu, Madinah itu yang area sekarang Masjid Nabawinya, itu saya tanya, wilayah barat atau timur Madinah? Yang barat angkat tangan. Timur? Baik, bagus. Bukan barat, bukan timur, selatan. Yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu area selatan. Lawan selatan apa? Nah, mohon izin, karena ini masuk ke intinya, saya akan lambatkan dan saya pelankan suara saya supaya mudah untuk didengar. Tadi saya bersemangat di awal itu untuk membuka saja mukaddimah. Ya. Utara itu sejak awal dihuni oleh golongan Yahudi. Utara itu daerah paling makmur Bu, Pak. Kebunnya, tanahnya, sehingga banyak di sana kebun-kebun kurma. Orang-orang kaya banyak hadir di sana. Ini Ustadz Fatur, nih Ustadz Abdul Basit ini tahu ini dulu di Madinah. Utara itu makmur. Yahudi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu mereka terusir di berbagai belahan bentuk dunia. Di Eropa terusir, di Romawi dikejar-kejar. Lalu mereka meminta satu harapan kepada Allah, ingin dilindungi oleh Nabi istimewa akhir zaman yang disebutkan dalam kitab mereka. Itu kalau kita ngaji Al-A'raf dari ayat 153 itu sampai 157 jelas tertulis dalam kitab mereka. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Cirinya jelas. Sampai dibandingkan anak sendiri lebih kenal Nabi dibanding anak sendiri. Nanti ada di Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ibu kalau bawa anak hilang, itu kan kenal tandanya. Itu orang Yahudi saking kenalnya dengan Nabi melebihi kenal anak sendiri.
Dan disebutkan akan jadi pemimpin besar, akan membawa kemakmuran, membawa kemenangan. Oleh karena itu ketika mereka terusir di Eropa, mereka baca tanda-tanda Nabi ini akan hijrah, terusir dari tempat lahirnya ke satu tempat yang membawa kemakmuran. Mereka simpulkan tempatnya ada di Yathrib. Maka bergeraklah mereka ke Yathrib, dan biasa tipikal Yahudi ingin langsung enak, tidak mau berjuang. Maka mereka mencari tempat yang paling subur, paling makmur di wilayah utara. Maka membentuk klan, membentuk kabilah-kabilah. Nanti ada Bani Nadir, Bani Quraidah dan sebagainya, sampai membentuk milisi, sampai membentuk kekuatan. Ada 4 suku besar, setiap suku besar punya pasukan 100 sampai 400 orang. Nanti ada suku-suku kecil lagi, sampai bikin benteng besar di Khaybar, sampai bikin benteng kuat. Ada satu orang namanya Ka'ab bin Ashraf, sampai sekarang bentengnya masih ada, Pak. Jaraknya kurang lebih 5 sampai 7 kilo dari Masjid Nabawi. Jadi kalau mau tur, ya, pakai mobil kecil, datang ke situ, itu jejak bentengnya masih ada. Benteng terkuat yang ditandai dengan turunnya surat Al-Hasyr itu yang sulit ditembus. Dan itu kebun kurma dulunya. Yang ingin saya katakan, yang suburnya di utara, yang gersangnya di selatan. Tapi ketika Nabi hijrah, Allah tidak arahkan Nabi ke utara, tapi diarahkannya ke selatan. Tuh lihat, perhatikan dahsyatnya Islam tuh. Tidak diarahkan ke utara, tapi arahnya ke selatan. Dan yang paling menarik, sebelum sampai ke wilayah yang sekarang kita sebut Masjid Nabawi, itu kan mampir dulu 3-4 hari, disiapkan dulu. Yang dibangun apa? Masjid, yang sekarang jadi Masjid Kuba. Jaraknya sekitar 5 kilo ke arah tenggara. Kapasitasnya sekarang sudah 20.000 orang. Sampai di lokasi pun yang pertama kali, di lokasi sekarang, yang pertama kali dibangun apa? Bukan rumah Nabi, masjid lagi. Nabi itu tinggalnya di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Halo? Di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggal di lantai yang atasnya beliau. Itu kurang lebih 7 bulan tinggal di situ. Nunggu masjid jadi dulu, baru bikin tempat di samping masjid. Yang dibangun pertama masjid, Bapak Ibu. Tuh lihat. Saya mau lompat cepat. Dan dari masjid itulah kemudian terbangun peradaban. Anda jangan salah, saya tanya ya, Nabi hijrah itu dari Mekah kemana? Bukan. Nabi bukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi tidak pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak. Nabi itu hijrahnya dari Mekah ke Yathrib. Cuma nanti nama Yathrib dirubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Ibu tahu Yathrib itu apa? Madinah. Madinah itu apa? Yathrib. Yathrib itu orang pertama yang meninggali tempat itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Saat ditinggali, sebelum Nabi datang, itu maaf, kondisi pasarnya kacau. Dimonopoli Yahudi. Kondisi sosial politiknya ribut terus, Pak. 2 suku diadu domba, Aus dan Khazraj. Tidak pernah tuntas. Kalau ada yang meninggal di Aus, mesti wafat di Khazraj. Pertikaiannya banyak. Konflik sosialnya tinggi, pasarnya tidak stabil. Ternyata yang Nabi datang pertama kali bukan menstabilkan pasar, bukan langsung bikin ceramah. Yang Nabi lakukan dibimbing Allah bikin masjid. Dari masjid itulah ternyata terjadi perubahan. Sampai maaf, yang konflik selesai, pasar stabil, ekonomi jalan. Dari suasana yang tertinggal jadi suasana kota yang mencerahkan, berkemajuan. Tuh kalimat itu mesti muncul tuh, berkemajuan. Mencerahkan dan berkemajuan. Kalau orang tanya, di mana pasar paling bagus? Di sana. Di mana orang paling jujur? Di sana. Di mana orang paling baik? Di sana. Karena berubah jadi suasana kota, maka disebut Madinah. Karena mencerahkan dan berkemajuan, punya sifat munawwarah. Maka jadilah sampai sekarang tempat itu Al-Madinah Al-Munawwarah. Di utara tidak ada masjid, pernah dibikin diror untuk persaingan. Tapi itu kamuflase, bukan masjid. Ingin menyaingi Nabi yang di selatan. Dibikinlah di utara, tempatnya seperti masjid, tapi di dalamnya makar. Tidak maju. Yang terjadi sekarang, yang ada masjidnya maju berkembang, sampai sekarang yang utara tertinggal. Bapak silahkan ke utara Madinah sekarang. Anda akan melihat wilayahnya gersang, sampahnya banyak, pembangunannya belum masif. Sekarang terbalik, yang di selatan itu yang makmur. Tiap detik orang datang, yang sodakoh banyak, toko makin berkembang. Setiap sudutnya makin penting, rantingnya makin penting, cabangnya makin berkembang, daerahnya makin bergairah. Tuh PRM, PCM, PDM. Kalau masjidnya jalan. Jadi spirit masjid itu tidak pernah ada masjid dibangun di satu tempat kecuali membuat tempat itu lebih baik, lebih maju, berkembang dan berperadaban.
Jadi kalau ada masjid dibuat di Sidoarjo seperti An-Nur, masjidnya megah, masjidnya bagus, tapi belum bisa memberikan pengaruh sekitarannya menjadi makmur, berkembang, baik orangnya, maka ada manajemen masjid yang mesti dikembalikan pada spirit Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Halo, jelas? Nah, kalau sudah jelas, mari kita tutup pengajian kita. Nah, sekarang bagaimana manajemen masjid sehingga kita bisa merevitalisasi masjid sebagai pondasi umat? Terserah mau terserah, itu urusannya layar. Ya, balik sini. Saya urutkan satu-satu ya Bapak Ibu, kurikulum masjid baik bagi laki-laki dan perempuan supaya cepat saja. Ada 5. Ada berapa? 5. Baik, lihat baik-baik. Kurikulum masjid yang mengantarkan pada peradaban, kemakmuran dan kebahagiaan dituangkan di dalam Al-Quran dengan 5 pokok utama dan diikat dengan kata innama sebagai adatul hasri, hukum pembatas, dicantumkan di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-18 yang dibacakan oleh qori kita tadi. Beliau baca dari ayat 17 sampai 18. Yuk kita pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kalimatnya. Innama, 1, ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Baru muncul hasilnya. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sekaligus kita koreksi masjid-masjid kita, nanti saat pulang cek yang 5 ini. Kalau ada masjid tapi yang mabuknya masih banyak, berarti fungsi masjidnya belum baik, harus direvitalisasi. Kalau ada masjid tapi daerahnya belum sejahtera, berarti belum optimal, mesti direvitalisasi. Balik. Bagaimana merevitalisasi masjid, bahasa kerennya sekarang, ke dalam kurikulum tadi. 1, innama ya'muru masajidallah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid Allah itu hanyalah golongan berikut. Pakai hanya ya, innama itu diartikannya hanya. Contoh, sebentar saja. Penerima zakat itu kan 8 golongan. Boleh nggak di luar 8 itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Innamas shadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Itu di Quran surah 9 ayat 60. Nah, sekarang hukum masjid sama. Yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang berikut. Yuk kita gali, sebelum kelima ini kita gali dulu. Apa itu makmur? 1 juta. Serius? Umrah? Betul? Waktu habis. Waktu habis mas. Habis waktunya. Ya. Sudah lewat kita. Cepat nanti ya, sebut lagi langsung angkat tangan aja. Sayang waktunya habis, gak apa-apa. Makmur, ya'muru, amara ya'muru, seakar dengan kata umur. Itu punya 3 arti. 1, sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, asalnya umur itu bukan usia. Usia itu kan batas waktu berkehidupan sampai akhir kan? Nah, itu disebut ajal namanya. Quran surah 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi batas kita berkehidupan sampai akhir usia kita itu ajal asalnya. Cara kita mengisi usia disebut umur, Pak. Jadi umur itu cara mengisi ajal. Bukan usianya, asalnya begitu. Bukan usianya, cara kita mengisi usia disebut apa? Umur. Jadi kalau ditanya, jenengan umurnya berapa? Jenengan umurnya pinten? Dan umurnya berapa? Terus saya jawab, saya umurnya 40 tahun. Nah, itu pertanyaan yang Allah titipkan pada lawan bicara kita untuk mengevaluasi Adi Hidayat selama 40 tahun itu kebaikan dan manfaat yang engkau telah ciptakan berapa banyak? Selama 40 tahun kata-kata baik apa yang diucapkan di lisan? Manfaat apa yang dilakukan oleh telinga? Nah, itu umur namanya. Kalau kita ingin menyiapkan satu kegiatan itu kan pekerjaan yang dilakukan terus continue, berlangsung sampai ke depan. Sekarang terus berlangsung sampai ke depan, rubah kalimatnya menjadi kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari'. Bahasa Inggrisnya present, continuous, and future. Sekarang, terus, dan nanti. Dari kata amara ke ya'muru. Fungsi masjid, sebelum kita bicara 5 itu, oleh Allah dibatasi. Fungsi masjid itu tidak boleh ada kegiatan yang berlangsung di masjid sampai kapanpun dari masjid itu dibuat present.
terus berlangsung sampai selesai kehidupan. Pastikan semua kegiatan yang ada di masjid itu baik dan bermanfaat. Kalau buat pengajian, pengajian yang membawa manfaat, pengajian yang membuat kita menjadi lebih baik. Jangan sampai Anda datang ngaji, pulang-pulang dari ngaji nggak kenal Allah, pulang malah anti dengan ajaran Islam, pulang malah nggak senang tahajud. Itu keluar dari fungsi masjid. Satu. Karena itu ketika orang datang ke masjid, manfaat apa yang bisa dia raih? Masuk ke dalam semua kegiatan. Maaf, sholat. Bagaimana caranya orang mendapat kebaikan dan manfaat dalam sholat? Itulah sebabnya dalam persoalan sholat pun ketika dituntun nanti saya akan detilkan. Nanti dari 5 ini kita detilkan jadi 5 kegiatan. Ya, saya cepatkan dulu ya. 1, merubah orang menjadi baik dan bermanfaat. 2, amarah itu sesuatu yang mengantarkan pada kesuksesan. Ya, saya mohon izin saya berdiri sebentar. 1, baik dan bermanfaat. 2, sukses. 3, mengantarkan pada kebahagiaan. Baik, bermanfaat, sukses. 3, bahagia. Jadi pastikan selama hidup itu yang kita jalani sampai meninggal itu, pastikan kita bermanfaat, pekerjaan kita sukses sampai dengan meninggal, dan hidup kita bahagia. Karena itu izin Bapak, Nabi Adam itu saat turun ke dunia, konsep hidupnya sederhana, sukses dan bahagia. Coba silakan, saat Nabi Adam turun itu kan diiringi dengan Al-Baqarah ayat 38 kan? Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam, Hawa, sekarang tugasmu di dunia dimulai turun. Nanti aku berikan pedoman, hudan namanya. Kalau pedoman itu diikuti, maka semua jenis kegiatanmu engkau akan nikmati dengan senang dan bahagia. La khauf, khauf itu gelisah, tidak gelisah artinya tenang. La yahzanun, hazan itu sedih, lawan sedih bahagia. Jadi konsep kehidupan itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Di rumah tangga senang, di pekerjaan senang, di kampus senang. Kalau di kampus tidak senang berarti tidak ikut petunjuk. Di rumah tangga tidak tenang, tidak ikut petunjuk. Setiap eranya ada petunjuk. Karena itu ketika Quran diturunkan disebutnya hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Nah di masjid ada babnya 3. 1 manfaat, 2 sukses, 3 bahagia. Bapak Ibu boleh cek deh, silahkan. Nabi di Mekah ada 40 orang sahabat. Pindah ke Madinah 12.000. 10.000-nya dimakamkan di Baqi. Saya ulang ya. Di Mekah itu kurang lebih 10 tahun yang terbentuk yang paling pokok 40 orang. Ketika pindah ke Yathrib jadi Madinah jadi 12.000 orang. Silahkan Anda cek, boleh bikin Pak Rektor dibuat disertasi boleh untuk program S3 di sini. Untuk mengecek transformasi, perubahan status sosial sahabat dari belum Islam dengan setelah Islam. Bikin judul disertasi, transformasi sosial sahabat dari masa pra-Islam dan pasca dan Islam. Kalau pasca Islam murtad itu. Dan saat Islam. Ya. Ibu kenal Bilal nggak Bu? Bilal bin Rabah. Nah, gimana kenalnya? Ayo aja kenal tuh. Wah, tapi Anda masih mending ya, Masya Allah. Jamaah Masjid An-Nur kenal Bilal bin Rabah, bagus. Saya ke Pekanbaru ada yang kenal Fir'aun. Anda kenal Fir'aun? Kenal. Wah, hampir saya pulang tuh. Kenal Fir'aun. Bilal itu cek dari sebelum Islam statusnya rendah, disebut budak, sampai disiksa di lapang terbuka dengan batu dipanaskan, dicambuk. Setelah masuk Islam sampai diburu untuk ditawarkan jadi hakim agung, sukses. Umar bin Khattab siapa sebelum masuk Islam? Dan bagaimana setelah masuk Islam? Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam betul kaya, hilang kekayaan. Setelah masuk Islam urutan tertinggi orang kaya. Level kaya itu 3 Pak Bu. Kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Ini nomor 3 kebangetan kayanya. Semua orang yang masuk Islam itu mendapatkan 3 manfaat ini. Orangnya pasti jadi baik. Silahkan cek siapa sahabat yang tidak baik. Umar itu sebelum masuk Islam petarung sejati. Dan kreator yang sangat luar biasa, saking kreatifnya itu orang nyari Tuhan dari batu, dari kayu untuk disembah, Lata, Manat, Uzza. Umar jualan Tuhan, saking kreatifnya tuh. Orang bikin dari kayu, dari batu, dia bikin dari roti, jualan di musim panas. Sudah lewat-lewat gak ada yang beli, ya Tuhan versi roti, siapa yang beli? Ya capek, lapar, simpan Tuhannya di atas, ya Lata, Azirini, ana Joan,
Lata, maafkan saya, sekarang saya lapar. Saya pinjam tangannya sebentar, nanti saya ganti. Dia makan deh. Sampai habis tuannya. Satu-satunya orang jahiliyah yang makan Tuhan, Umar. Tuhan dimakan tuh. Tolong jangan dipotong videonya ya. Sekarang lagi inflasi pemotongan video tuh. Ya. Lihat setelah masuk Islam. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Tidak ada satupun yang tidak sukses, Pak. Mereka punya passion, punya pilihan. Dan nggak pernah cemburu, nggak pernah rebutan. Ali bin Abi Thalib itu khusus bidang ilmu. Nggak pernah cemburu pada hartanya Utsman. Saya belum pernah dengar ada riwayat Ali berdoa kepada Allah, ya Allah, musnahkan kekayaan Utsman. Nggak ada. Nggak ada cemburu. Biarkan yang kaya Utsman dengan hartanya. Biarkan Umar dengan ketokohannya. Ali dengan pengetahuannya. Bilal dengan tenaganya. Abu Hurairah dengan kesederhanaannya. Ahlus Suffah. Khalid bin Walid di militer. Tidak ada satupun. Pak, nggak ada kaidahnya, Bu. Seorang panglima sukses di bidang militer, non-job itu nggak ada kaidahnya. Sukses di militer, pulang promosi jabatan. Khalid sukses di perang Qadisiyah, sukses besar, dia lulukan, malah dicopot oleh Umar, dibawa ke Mabes, dikasih non-job. Khalid nanya, kenapa saya dicopot? Kata Umar, ketika engkau sukses, setan masuk lewat orang-orang itu, memprovokasi, menanamkan penyakit dalam hatimu, yang kelak diduga ke depan kalau tidak dikelola, bahaya, bisa-bisa nanti terjadi perpecahan. Khalid menerima dengan lapang dada dan membantu Umar. Dulu begitu. Nah, tiga ini ketika bisa diraih, sumbernya di mana? Masjid. Jadi kalau ini semua ke masjid, maaf, bupati ke masjid, wali kota ke masjid, kontraktornya ke masjid, rektornya ke masjid, mahasiswa ke masjid, semua mendapatkan spirit masjid, ditebarkan lagi di luar ke masjid, maka didapatkanlah tiga bagian itu. Tidak ada orang yang masuk ke masjid keluar kalau benar di masjidnya, kecuali bermanfaat kehidupannya apapun profesinya. Jadi baik orangnya, sukses pekerjaannya, dan bahagia hidupnya. Nah, syarat untuk mendapatkan ini 5. Ada berapa? Yuk kita mulai. 1. Man ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah. Kata sambung, kata konjungsi menunjuk objek secara personal tapi hukumnya general. Nah, pusing kan? Artinya Pak, tawaran pada setiap kita masing-masing. Jadi ketika ayat ini disampaikan, Allah menawarkan pada saya, pada bapak, pada ibu masing-masing, tidak dibedakan satupun. Konjungsi menyambung, tadi kan disampaikan. Kalimat bebasnya begini, hei, adakah di antara kalian yang ingin aku rubah hidupnya menjadi lebih bermanfaat, sukses, bahagia, yang nanti sumbernya ada di masjid? Tawaran ini berlaku untuk semuanya tanpa kecuali. Saya tidak peduli, kata Allah, apakah engkau seorang yang punya jabatan, apakah engkau ilmunya disebut tinggi, orang biasa, semua berlaku tanpa kecuali bagi kita masing-masing. Tuh. Mau ikut tawarannya? 1. Amana billah. Syarat pertama dari 5 itu amana billah, memantapkan iman kepada Allah. Maaf, sekali lagi maaf, ini kita ikut pengajian di Masjid Megah ini, masuk masjid kan? Kita jamaah sholat masuk masjid. Kemarin Jumatan masuk. Pertanyaan saya, semua yang masuk masjid ini pakai iman nggak? Itu dulu. Saya ulang nih, semua yang masuk masjid ini masuknya pakai iman nggak? Insya Allah ya, Insya Allah ya. Setiap yang masuk pakai iman ini, baknya dipakai nggak? Billah, bak itu ada 14 makna. Ini poinnya. Ada berapa makna? 14. Kalau kita ngaji nahu, nanti ada kitabnya Alfiyah Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil, tahqiqnya ada Muhyiddin Ad-Darwishi. Di tahqiq itu 14 yang dirinci. Kalau ingin lebih dalam, yang ngaji-ngaji nih ya, yang pesantren dan sebagainya, nanti cari kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu diulas dari huruf alif sampai ya, maknanya apa saja. Bismillahirrahmanirrahim, Pak, baknya yang di bismillah itu nanti beda dengan bak yang di ayat wudu. Ayat wudu itu Al-Maidah yang ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ketika mengusap kepala, kenapa ada bak? Basuh wajah nggak pakai bak. Faghsilu wujuhakum. Tangan nggak pakai bak. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika masuk kepala pakai bak. Dari 14 itu ada 3 fungsi bak di situ. 1 istighraq, istighraq itu semua. Ambil airnya, percikkan, usap dari depan ke belakang, istighraq semua. Yang kedua at-tahdid ma'at tab'id. At-tab'id ma'at tahdid, sebagian ada batasnya, sini. Yang ketiga at-tab'id min duni tahdid, sebagian tidak ada batasnya. Ibu pakai jilbab, mau wudu, tempatnya terbuka, enggak usah buka kerudung, Bu.
Tidak perlu buka jilbab, ambil airnya, percikan, asal dibasuh bagian kepala yang disebut kepala, sah wudunya. Itulah bak, makanya kenapa ada bak, Allah sudah paham. Ada mahasiswa kita di Timur Tengah membahas S3 dengan merangkum huruf ba. Jadi kajiannya huruf ba aja, di ayat itu dapat doktor, Pak Rektor. Tuh yang belum silakan, ada ta, fa, jim sampai ya tuh. Sebanyak tuh. Nah, sekarang man amana billah itu, man amana billah, baknya di situ apa? Dari 14 ini yang pertama ghayah, menunjuk pada tujuan. Ghayah, tujuannya meningkatkan iman kepada Allah. Jadi bukan sekedar masuk. Saya masuk masjid itu supaya iman saya meningkat, semakin dekat dengan Allah. Tuh. Nah, ini masuk masjid ada yang pengen utangnya lunas. Masuk masjid ada yang pengen lihat ustadznya, yang penting video, foto, selesai. Ayo. Bu, ya kan? Ah, berarti belum tampak dari wajah kita, belum tampak di wajahnya tanda-tanda kesuksesan itu. Tinggalkan semua. Siapapun kalau sudah masuk masjid kecil, yang besar hanya Allah. Makanya masjidnya dilekatkan dengan nama Allah. Cek semua kata masjid, selain Masjidil Haram, selain Masjidil Aqsa, itu yang menunjuk pada masjid kalimatnya langsung mudhaf ilaih atau ma'rifat. Dan nama Allahnya muncul. Nama masjid pertama Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Masjidnya punya Allah. Jadi yang dibesarkan di masjid itu cuma Allah saja. Yang lain tinggal. Makanya cuma masjid yang semua tatanan aturannya diikuti aturan Allah. Tak ada aturan manusia. Dekat dengan Allah, akses apa yang sulit bagi Allah? Mudah semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Jangankan yang yahtasib, yang la yahtasib pun dibuka. Kalau apa? Kalau orientasi kita mendekati Allah. Karena itu ketika masuk, yang kita dekati Allah hanya rahmat yang kita tuju. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Pertanyaannya, siapa dari sekian yang masuk ke masjid itu tujuannya mendekati Allah itu siapa? Ada yang punya masalah di rumah tangga, ribut dengan istri, tujuannya meninggalkan istri, tidur di masjid. Dikejar debt collector, sembunyi di masjid. Puasa, betul ke masjid, mencari bukaan. Tidak salah, semua berdasarkan niat. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau pengen dunia, dapat dunia. Tapi kalau Anda ingin sukses, manfaat, merubah diri, dekati siapa? Allah. Man amana billah. Pertama ghayah, yang kedua langsung cepat saja ilsaq, sampai merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi maaf Bapak, Ibu, antara masuk dengan keluar itu beda. Apapun kegiatannya, termasuk pengajian ini. Awas ya, kalau bikin jadwal pengajian, cari pemateri yang mampu membuat pertama iman kita meningkat, lebih dekat dengan Allah. Itu ukuran standar. Standar itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu. Perhatikan, yarfa'illahu alladzina amanu. Iman dulu. Di pengajian yang baik itu pengajian yang membuat kita semakin kenal Allah. Imannya semakin meningkat. Baru ketika meningkat ilmu diberikan. Ya, satu itu ya standarnya. Jadi masuk masjid, orientasi pertama mendekati siapa? Allah. Tujuannya karena siapa? Lillah. Itulah sebabnya ketika masuk yang kita lakukan, kalau kita tidak ada kepentingan mendesak, maka langsung tahiyatul masjid untuk meminta ridha, ya, meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Saya agak cepat ya. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Punya proyek akhirat. Ya, masjid itu bukan proyek dunia, Pak, Ibu. Karena itu tidak boleh bayar utang di masjid. Pesan pulsa sama teman lupa ketemu, ayo nanti sambil sholat duhur ya di Masjid An-Nur. Begitu duduk dalam masjid lupa dibayar, nggak boleh, keluar lu dari masjid. Nggak boleh ada transaksi dunia di dalam masjid. Karena semua yang berlangsung di masjid itu proyek apa? Proyek akhirat. Jadi kurikulumnya pun kurikulum dijelaskanlah di dalam masjid tentang proyeksi akhirat yang diturunkan ke dunia. Buat kajian yang baik, penjelasan yang baik. 3, saya cepat. Wa aqamas, membuat orang itu nyaman dan benar menunaikan sholat. Saya mau berhenti di sini dengan inti yang paling dalam. Ini jarang disampaikan kajian ini. Mohon fokus ya. Kitabnya agak banyak, jadi saya rangkum dulu. Bapak Ibu, saya mau kasih rahasia. Tapi tolong jaga ini di antara kita saja. Sepakat ya? Karena nggak semua orang dapat ini. Sholat itu
sholat itu, semua bacaan dan gerakannya itu ada maknanya. Saya ulang ya, sholat itu seluruh bacaan dan gerakannya itu ada maknanya. Karena itu diikat dengan kalimat iqamah. Kata kerjanya aqama yuqimu, tunaikan sesuai aturan supaya manfaatnya engkau dapatkan. Jadi kalau Anda ingin sholatnya menuntaskan kewajiban saja, yang penting gugur kewajibannya, sudah secara fikih benar dari takbir sampai salam, selesai. Wudu sempurnakan. Tapi kalau Anda ingin mendapat manfaat sholat dan dipraktekkan dalam hidup yang menuntun kita pada kemanfaatan, jadi baik. Awas ya, orang sholat itu kalau benar, tanda pertamanya berubah jadi baik. Nanti ada ayatnya, Quran surah 29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat kalau benar akan mengantarkan Anda pada kesuksesan dan kebahagiaan. Bahasa Arabnya falah, success and happiness. Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, aflahal mu'minun. Siapa orang yang sukses ini di kalangan beriman? Alladzina hum fi salatihim khasyun. Kalau benar salatnya, doa cepat dikabulkan. Anda masuk masjid ingin berdoa, minta. Jangankan yang biasa, yang menurut orang tidak mungkin, kalau itu manfaat Allah kabulkan. Nabi Zakaria, istrinya, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Tidak mungkin punya keturunan menurut manusia. Minta pada Allah, mintanya saat sholat. Itu mintanya saat sholat. Ketika sholatnya benar, baru berdiri sudah dikabulkan. Itu ada di Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Perhatikan jawabannya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria itu punya keturunan, istrinya bisa mengandung, mintanya saat sholat. Jadi kenapa sholat ditekankan di sini dan nanti ditempatkan di masjid supaya dididik, supaya diarahkan? Ternyata sholat itu ketika diwajibkan pada kita, Allah ingin merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Anda semuka bumi dan langit tidak sholat, tidak akan meruntuhkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi dipaksa kita sholat supaya kitanya sukses, supaya kitanya bahagia, supaya kitanya jadi baik, Pak, Bu. Makanya dari kecil dididik sholat. Amal pertama yang ditekankan pada para sahabat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji, sholat. Dari 7 tahun tekankan sholat. Anak kita luar biasa di Indonesia, advance. Sudah TK, baru TK sudah manasik. TK Aisyah tuh. Advance kita, baru TK sudah manasik. Ya, sholat. Ya, saya berikan satu ya. Kenapa ada aqamah? Nah, ini fungsi masjid. Jadi sudah khatam harusnya. Dididik di masjid dalam berjamaah supaya tata cara sholat bukan hanya fikihnya saja, secara kehusyuan, kenikmatan, kebaikan terlaksana sehingga mengantarkan pada 3 capaian yang diharapkan tadi. Itulah sebabnya, maaf, kalau masjid pilih imam itu bukan sekedar imam, paham fikih sholat, bacaannya baik, mengerti kondisi jamaah. Contoh, saya berikan 2 saja supaya cepat. Kenapa imam saat sebelum memimpin sholat itu menoleh ke makmum? Tuh, antum kalau nggak ada hadiahnya cepet tuh. Itu bukan hanya mengatakan istau, istaqimu, bukan. Istau, makmum jawab sudah tahu. Tengok siapa yang sholat itu di belakang. Adakah yang kuat berdiri lama? Adakah yang transit? Oh, ini kalau dilihat kebanyakan wajahnya begitu ikhlas sehingga dibacakan surat Al-Ikhlas. Karena kalau dibacakan Al-Baqarah hilang makmumnya semua. Kejadian di masa Nabi, ya, konon riwayatnya Mu'adz bin Jabal diadukan kepada Nabi. Ketika mimpin salat Isya, beliau baca Al-Baqarah. Jamaah penuh, begitu salam kosong. Itu kejadian di masa Nabi. Jadi kalau ada orang makmum yang kabur karena imamnya baca yang panjang, sanadnya tersambung pada kejadian ini. Ada sanadnya, ilmu bersanad dalam konteks yang negatif. Maka kata Mu'adz, ini munafik jamaah. Jamaah tersinggung. Anda yang tidak paham keadaan kami. Ribut diadukan pada Nabi. Kata Nabi, kenapa? Kenapa Mu'adz? Ini saya bacakan Al-Baqarah, munafik ya Rasulullah. Kami tidak munafik ya Nabi, kata yang lain. Ini Mu'adz yang kepanjangan. Kenapa engkau baca panjang-panjang Mu'adz? Kata Mu'adz, ya Rasul, saya sholat di belakang Anda bacanya itu. Kata Nabi, engkau benar ya Mu'adz. Saya baca itu karena makmumnya engkau. Tapi engkau baca itu makmumnya mereka.
maka kita menengok ke belakang tuh untuk melihat siapa makmum di belakang kita. Bijak kita petakan ayat. Untuk itu mohon maaf Bapak Ibu, jamaah itu unik. Jadi imam itu tidak mudah. Begitu kita niat baca Al-Baqarah, di tengah-tengah bisa pindah ke Al-Kautsar. Setelah, betul Pak, silakan pengalaman para imam itu. Kita bisa pindah di tengah-tengah itu. Sudah disiapkan bisa pindah. Itulah dahsyatnya jamaah. Betul bisa pindah. Dan harus tertata. Karena mesti paham, ada pendidikan. Kenapa? Inilah yang mengantarkan tadi hikmahnya, kesuksesan, kebahagiaan, ada pendidikan kerapian, kebaikan, kemuliaan, dan ada persiapan kepemimpinan. Makanya dulu yang siap-siap jadi pemimpin itu dites dulu, jadi imam sholat. Mimpin sholat berjamaah sudah bagus, apalagi mimpin masyarakat. Dulu saya mohon izin ya, saya waktu mimpin pesantren di Bekasi, itu ada pejabat-pejabat dari satu kementerian, sudah purna bakti ke masjid, hebatnya pengen jadi imam. Oh itu saya sanjung, itu luar biasa Pak mau jadi imam. Cuman memang sayang bacaan belum fasih. Saya bilang begini Pak, bacaan Bapak belum baik, tapi namanya pemimpin pernah mimpin di kantor, alasannya bagus juga. Justru Ustadz, kami ke depan itu supaya diperbaiki. Oh, bagus. Saya bilang Bapak lebat, luar biasa, jarang-jarang ada yang kayak Bapak. Pak, supaya nama baik Bapak terjaga, ini kisah nyata. Sebelum Bapak jadi imam, kita perbaiki dulu bacaannya, Bapak setorkan ke santri supaya saat tampil Bapak bagus. Jadi tidak diperbaiki saat tampil. Bapak tetap jadi imam, kemudian diperbaiki sebelumnya, dalam rangka menunggu itu Bapak imami zuhur dan asar. Yang penting kan status nggak turun. Pejabat kan begitu, yang penting tidak turun jabatannya, tetap jadi imam tapi zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh, santri yang imami. Ketika bagus baru naik. Disebutnya jamaah. Nah, titik pertama ini yang mau saya sampaikan. Apa itu jamaah? Dari kata jama' sifatnya jum'ah, artinya 3. 1, datang berkumpul. 2, mengenali di antara datang yang kumpul. 3, saling mengisi di antara datang yang kumpul. Itulah masjid. Jadi ke masjid itu bukan begini, datang, kumpul, dengar ceramah, pulang, bukan begitu. Datang, sholat, qomat, jamaah, selesai, pulang, bukan begitu. Apalagi Jumat. Jumat itu kan namanya dari Islam, asalnya arubah. Arubah itu kumpul untuk berbangga-bangga. Karena orang jahiliyah sepekan kerja, sepekan cari dunia. Tiap akhir pekan kumpul-kumpul di pusat hiburan namanya aswak. Weekendnya itu pesta, mabuk, canda, ngitung harta, update status. Jahiliyah. Untuk foya-foya diupdate, ini yang paling kaya dapat kedudukan. Kalau Anda umrah itu ada tandanya Pak Ibu, kalau nanti umrah di depan Masjidil Haram yang dekat Hotel Hilton yang lama itu ada kipas angin, area ditutup warna hijau kayak rumputan. Itu dulu parlemennya Quraisy. 100 orang di situ, itu orang paling kaya Pak. Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Jadi kalau Anda kaya dan menyimpang, sudah ada Abu Jahal dulu. Diabadikan tempatnya. Yang syairnya paling bagus, syuara, dapat jabatan. Tukang tipu, dukun yang punya mantra, kahin, sahir, dapat jabatan. Jahiliyah. Dirobahnya di mana? Ketika mereka kumpul namanya arubah. Islam datang merubah itu. Kumpul tidak dilarang, kumpul silahkan, bersarikat silahkan, tapi harus ada manfaatnya. Iman menjadi pembeda. Orang beriman itu kumpulnya tidak sama dengan yang belum beriman. Maka turunlah surah 62 Al-Jumu'ah, merubah nama arubah menjadi Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, langsung dirubah arubah jadi Jum'ah. Imannya dibawa, dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Nida'il qarib, mutawassit wal ba'id. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk fungsi taukid, haknya tandih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil yang mendekat, jauh, menengah, yang laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatannya. Hei semua orang beriman, dimanapun kau berada, baik engkau dekat, menengah ataupun jauh, siapapun engkau, sepanjang kau punya iman, cara hidupmu mesti beda dengan yang belum punya iman. Tidak dilarang kumpul-kumpul, silahkan datang kumpul, tapi jangan sampai kumpul engkau nggak kenal di antara yang kumpul. Maka jadilah Jum'ah, sifatnya jamaah, datang salat berjamaah di masjid, kenali. Yang duduk samping kanan siapa? Tidak semua yang ada di sini semua dari kota yang sama. Nggak semua dari Sidoarjo semua ini, yang dari Surabaya ada, dari Tuban ada, Gresik mungkin ada. Itulah Jum'ah. Makanya disebut Jumat berkah. Berkah itu ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya nilai kebaikan dan berlangsung terus secara konsisten. Jadi bukan nasi bungkus. Walaupun tidak salah ada nasi bungkus, itu tidak salah. Tapi yang paling penting ada perubahan. Itulah jamaah, itulah masjid. Dulu orang ke masjid begitu. Itu manfaat sholat disebutnya jamaah, bukan sekedar sholat.
Bukan sekedar sholat. Itulah sebabnya kenapa baru nyampe sudah dapat 25 kebaikan. Satu keduanya 100 tahun, dua ke 500 bahkan, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, di hadis Muslim. Itu Pak Bu. Oh, jangan-jangan ini kumpul nggak kenal. Buat database. Nanti bikin aplikasi kalau perlu. Titik poinnya masjid. Yang jualan beras siapa? Yang jual sayuran siapa? Nanti hidupkan masjidnya. Klik, belinya dari situ. Ekonominya jalan. Bikin aplikasi. Di masjid kami di Bekasi itu ada namanya program Ojek Soleh. Yang ojek itu, yang besar-besar kita tepikan, yang kecil, yang lokal kita masukkan aplikasi, dibuatkan fingerprint di masjid, di tempat wudhu khusus tukang ojek. Tuh, masuk, yang daftar masuk, dia fingerprint. Jadi kalau saya ini tidak bisa karena nggak bisa ngojek. Silahkan coba lagi, dicoba berulang-ulang nggak bisa. Tukang ojek masuk, begitu mereka fingerprint tercatat, setiap bulan dapat sembako dari masjid. Zisnya jamaah diputar, modalnya 0. Dia narik, dapat keuntungan 30% simpan di masjid tabungan, 70% dibawa pulang. Kalau makmur 30% subsidi bagi yang lainnya, diputar semua. Informasi masuk, layanan masuk, bikin aplikasi, namanya glokalisasi, gerakan lokal untuk menginspirasi. Itu buat. Nah, masjid begitu, revitalisasi itu begitu, Ustaz Fatur tuh. Ya, jadi bukan sekedar datang, kenalan, catat, bikin database, sambungkan. Jadi ini pusat. Dulu pusatnya di masjid. Karena itu setelah aqamah shalah wa ata zakah, tata kelola keuangan. Di masjid itu dikelola keuangan. Bukan urusan kotak berjalan. Itu bukan mobil-mobilan tuh kalau ada yang jalan tuh. Jangan, bukan. Ya. Itu bukan, itu manajemen latihan, manajemen keuangan. Makanya dikelola. Dan diperjelas itu, yang zakat mana, yang infak mana, yang sedekah mana. Jangan sampai orang keluarkan uang zakat di kotak infak. Coba saya tanya, infak itu yang prioritas berapa? 5 kan? Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat berapa? 215. Arahnya bagaimana? Dipetakan, ada pendidikannya, ada ruang zakatnya, ada zakat corner, infak corner, sudutnya ada, digitalnya ada, karena eranya sudah digital. Orang sekarang aja maksiat pakai digital. Sekarang ada maksiat online sekarang itu. Ya, itu sudah hadis Nabi. Nanti ada kajian terpisah. Nanti kita di Majelis Tabligh para dai, nanti saya keluarkan tuh. Ada hadisnya. Ini cuma di Islam ada hadis 15 abad yang lalu, Nabi menyampaikan, mengisyaratkan akan ada perubahan era kepada era digital. Tandanya pasar mudah diakses, taqarrubul aswaq. Waktu semakin cepat terasa. Dan saat yang bersamaan fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin tersebar. Itu kembali nanti nyari kalimatnya ke yang menyampaikan. Balik lagi ke sini. Itu satu tuh. Jadi revitalisasi itu bukan cuma datang dan pulang, tidak. Yuk kita kenalan nih, bikin jaringan. Nih kalau perlu Pak, bikin daftar online nih. Jamaah mau datang itu isi. Ada database ya, dari mana tuh. Satukan profesinya apa, bikin grup. Ya, ini sekitaran Masjid An-Nur, sekitaran komplek kampus, ada pengusaha A, B, C, D, E. Ini yang di kebun, ini yang dagang. Masukkan, begitu masuk, klik, absennya masuk. Yang belum ke masjid, sapa. Datangi. Ya, apa hukumnya tetangga masjid gak ke masjid? Apa hukumnya? Haram, bakar rumahnya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ada satu komplek, ini sebelum terakhir ya saya tutup, ada satu tempat, ini cerita saja, masjidnya besar, elit seperti ini, yang ke masjidnya sedikit, muslimnya banyak. Di komplek itu kurang lebih 70%, 80% muslim. Diadukan pada salah satu ustadznya, Ustadz ini gini, jamaahnya ada. Oh, udah tengok aja, bawa buah. Hari Sabtu ditengok ke rumahnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak tumben, iya. Saya pikir bapak sakit, nggak kelihatan di masjid, datang pakai buah tuh. Dilihat kan? Itu besoknya langsung ada di masjid. Revitalisasi. Doakan, mintakan. Terakhir, pengaturan keuangan dikelola walam yakhsha illallah. Semua ditujukan karena siapa? Allah. Saya tutup, sebelum ke yang akhir saya tutup, lihat sini. Tolong sekarang tingkatkan level belajarnya. Dari sekedar mendengar menjadi paham. Yo ya, ini sindiran halus tapi tajam dalam Al-Quran. Akan tiba masanya orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek. Sampai terakhir kita menunaikan sholat, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Awas jangan salah ya. Tidak paham pun sholatnya sah. Jadi kalau untuk menggugurkan kewajiban secara fikih, tidak paham pun sah. Selesai, pahala diberikan sesuai keikhlasan. Tapi kalau sholat di masjid itu ingin bermanfaat, merubah kebaikan, mengantarkan kesuksesan, menghadirkan kebahagiaan, pahami setiap bacaan dan gerakannya. Ya, saya lengkapi fikihnya dulu ya.
maka kalau mau seperti itu dekatkan dengan Allah. Tadi amanah billah, orientasinya Allah, buang urusan dunia ke belakang. Makanya tangan diangkat begini. Ini ada ilmunya. Buang urusan dunia ke belakang supaya khusyuk, karena ada setan khusus menggoda sholat, dalam sholat. Tolong dicatat ya yang majlis tablik, nanti kita ngaji satu waktu, nanti materinya khusus, kan belum pernah dibahas ya, fikih setan. Enggak, saya serius. Malaikat kan sering dibahas, setan nggak pernah kan? Padahal jumlah penyebutan setan dan malaikat sama-sama 88. Ini saya tanya ya, yang mengelola masjid ini tahu nggak setan khusus penggoda DKM masjid? Itu ada, jangan salah. Ada setan tugasnya menggoda DKM masjid, itu ada. Makanya seringkali masjid saat dibangun lancar, ketika jadi bisa pecah pengurusnya. Setan kedua itu penggoda orang sholat. Kalau anda belum sholat nggak dibiarkan, itu jeniusnya setan tuh. Belum sholat tuh dibiarkan, biarkan fokus. Begitu takbir di Abu Daud, wa idza kabbara, ketika tangan mulai diangkat, fayaqulu syaitanu, maka setan khanzab mulai berdinas. Uzkur kada, dia memenuhi memori pikiran anda dengan mengatakan ingat ini, ingat itu. Jadi anda bisa mengingat apa yang tidak ingin anda ingat. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tolong catat ya, nanti pas duhur anda sebelum takbir bisa fokus. Begitu anda takbir, ceramah saya sekarang bisa ingat. Awas, ada setan menggoda saat takbir. Itu setan. Setan itu. Itu kalau nggak kita pelajari susah. Makanya ketika mulai takbir, buang urusan dunia ke belakang. Dunia jangan dibawa. Kenapa tidak khusyuk? Karena dunia sering dibawa. Kan tangannya itu diangkat. Farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi fayaqulu Allahu Akbar. Tangannya diangkat, di hatinya mulai meniatkan tujuan sholatnya, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar, yang agung, yang lain buang ke belakang. Nah ini kan ketika angkat lisannya Allahu Akbar, tapi tangannya handphone hu akbar, WA hu akbar, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tung. Lagi sholat ya, dibatalin dulu. Jemuran hu akbar, hujan dikit tapi inget. Sendal tuh. Saya ingat kayaknya jangan dipotong nih video nih, karena nyambung dengan sebelumnya tuh. Nah ini jadi kalimat Allahu Akbarnya nggak muncul. Dulu Ali bin Abi Thalib dengar adzan sudah gemetar. Abu Bakar dengar takbir Allahu Akbar sudah menangis. Yang sekarang bagaimana? Menangis juga Ustadz, cuma tahu ini imamnya akan baca Al-Baqarah. Buang urusan dunia ke belakang. Kemudian lipat begini. Rasakan kenapa selama ini jauh dari Allah, sehingga masalah nggak pernah tuntas, rizki jarang mengalir, solusi jarang datang. Sudah banyak minta tapi belum dijawab. Kenapa? Apa sebabnya? Pasti ada sebab. Karena itulah kemudian tutup yang ini kiri dengan yang kanan. Tahu nggak sejarahnya ini kenapa ditutup? Sampai turun satu ayat dalam Al-Quran. Asalnya kan begini. Ini ada kejadian yang nanti setelah itu turunannya di Al-Bukhari yang Allahumma ba'id. Kenapa Allahumma ba'id? Kenapa kalau malam wajah tuh? Satu ayat aja. Kenapa setelah takbir tangannya begini ditutup yang kiri oleh yang kanan, dibacakan kemudian Allahumma ba'id salah satunya? Itu ada sejarahnya, ada turun ayatnya, ada kejadiannya, ada peristiwanya. Tapi setelah itu orang itu berubah jadi orang baik, sukses hidupnya dan bahagia. Nah ayat apa yang turun? Apa peristiwanya? Itu akan kita jawab dalam tabligh akbar berikutnya di kesempatan yang berbeda. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan diberikan semangat dan kebaikan. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.